Pemirsa, jaksa hadirkan 8 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong didakwa menerbitkan izin impor gula tanpa prosedur resmi dan merugikan negara 578 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Jaksa penuntut umum menghadirkan 8 saksi dari latar belakang yang berbeda. Dalam surat dakwaan, Tom Lembong diduga menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah ke sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi syarat selama 2015 hingga 2016. Setelah mendengar keterangan saksi, Tom Lembong bingung karena dituduh melanggar kebijakan impor gula mentah. Menurut Tom, BUMN yang mengurusi soal kebutuhan gula dalam negeri tidak impor gula putih, tapi malah impor gula mentah sama dengan swasta. Mantan Deputi Bidang Usaha Industri, Agro, dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengatakan, impor gula pada 2015-2016 karena ketidakmampuan BUMN dalam mencukupi kebutuhan gula untuk konsumsi nasional. Kenal dengan Thomas Tirikasi Lembong? Saya anak buah. Pemirsa, tanpa rasa malu, 3 pasangan muda-mudi asik bercumbu di taman hingga viral di Sampang, Jawa Timur. Aksi para pelaku mendapatkan kecaman oleh warga. Sepi, tapi ada yang pacaran. Video amatir warga menunjukkan pasangan muda-mudi asik bercumbu mesra di Taman Bunga Jalan Jamaluddin, Sampang, Madura. 3 pasangan ini seakan merasa dunia milik mereka, hingga tak menghiraukan keberadaan warga sekitar yang datang ke taman. Mereka memanfaatkan suasana sepi saat malam hari. Postingan ini pun mendapat beragam komentar pedas dari warganet. Mereka mempertanyakan pengawasan dari orang tua dari pasangan sejoli tersebut. Selain itu, ada juga yang mengecam tindakan yang dilakukan ketiga sejoli tersebut dan meminta Satpol PP menanganinya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Satpol PP Kabupaten Sampang akan berpatroli di setiap tempat yang rawan dan sering terjadi tindakan mesum. Dipanggil atau ada pengaduan karena kami menyiagakan 3 anggota yang ada di kantor. SOP kami maksimal 30 menit sudah nyampe ke lokasi. Petugas berharap masyarakat juga berperan aktif dan ikut andil menjaga ketertiban Taman Sampang. Apabila ada kejadian lagi, masyarakat diimbau segera menangkap dan menyerahkan ke petugas berwenang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan kakak beradik duel hingga menggagalkan aksi pencurian uang di sebuah warung di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian dengan membeli BBM eceran. Setelah sempat berduel di tengah jalan, 2 perempuan kakak beradik yang juga anak pemilik warung berhasil menangkap pencuri uang di sebuah warung di Desa Windu-Rejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku langsung dibawa perangkat desa ke Polsek Kutorejo untuk menjalani pemeriksaan. Meski berhasil mempertahankan uang penjualan, kedua korban mengalami luka di tangan dan kepala. Peristiwa bermula saat salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral, sedangkan seorang pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli BBM eceran. Saat korban lengah, satu pelaku menggasak uang tunai hasil berjualan di laci, hingga aksi pelaku dipergoki anak pemilik toko. Orang itu mau nyengklak gini loh, mau nyengklak, terus tak gandoli, saya gini kak, itu apa lingkaran itu? Ditarik, terus? Tarik. Habis itu temennya itu sudah kabur. Habis itu orangnya kan saya teriak-teriak gandoli orangnya, kakak saya keluar kakak saya keluar terus ikutan narik tapi orangnya lari. Iya, tarik-tarian tapi ngebleng kan, orang-orang tuh nggak ada yang nggak ada yang nolongin, tapi aku tetap ini loh maling, ini tetap nolongin.
Kini pelaku dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto untuk menjalani penyidikan, sedangkan rekannya yang lolos dalam pengejaran polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut berbela sungkawa menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus merupakan salah satu tokoh dunia yang banyak memberikan banyak contoh bagi masyarakat. Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Banten karena korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Pelaku korupsi itu menangis saat akan masuk ke dalam mobil tahanan karena ingat anak dan istrinya. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Tubagus Apriliandi Kusuma Perbangsa sebagai tersangka korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan. Apriliandi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan itu terjerat korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai 75,9 miliar rupiah. Apriliandi berperan sebagai pembuat kontrak kerjasama pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa EPP. Kontrak yang dibuat tidak menjelaskan tujuan lokasi dan teknis pembuangan sampah. PT EPP tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, sampai harusnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir justru dibuang di sembarang tempat. Kontrak yang disahkan oleh tersangka selaku PPK dan kemudian dijadikan sebagai dokumen kontrak ternyata tidak disusun dengan benar karena tidak mengatur sama sekali tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur bagaimana teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh PT EPP. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten sudah menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, sebagai tersangka. Pelaku korupsi itu ditahan di rumah tahanan Pandeglang. Dan Wahyunoto di Banten juga menahan Direktur EPP sebagai tersangka. Di Serang, Banten, Maisa Priandi, iNews melaporkan.